محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa mata'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu anni wa ankum ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Sahuman yang semalam, yang ketiga, berhajat kepada air untuk diminum manusia dan binatang yang dihormati keduanya. Alhamdulillah semalam kita memasuki tentang bab tayamum. Kita beri sedikit ya Pak, secara ringkas saja. Nah, semalam segala yang mewajibkan bertayamum itu ada tiga perkara yang ada. Apabila ada yang tiga ini ada wajib bertayamum. Wajibnya apa ya? Bau wudunya. Nah, semalam yang pertama adalah ketiadaan air. Ketiadaan air ini dua, baik secara hisan maupun secara syar'an. Hisan itu apa semalam? Nah, di tempat memang ada air, ya ada. Contohnya kita musafir. Karena sebab yang pertama ini sangat eratlah berkaitan dengan musafir, berkaitan dengan musafir. Kamunya di benua pasti ada banyu kan, di kampung seorang, ya ada. Apalagi yang kayak di mana musafir, di mana misalkan di Arab situlah padang tandus itu padang pasir itu kalau dipastikan ada banyu. Nah, di tempat yang kebiasaan ada banyu, nah itu namanya sejarah hisan. Ada sejarah ada sejarah syar'an. Kalau sejarah syar'an itu diantaranya adalah ada banyu cuma diperoleh dengan menukar. Ada banyu sudah ada menukar. Tapi harga banyu ini larang benar pada harga pasaran yang asalnya sejarah itu 5.000 jadi 50.000, 10 kali lipat. Nah, itu bolehnya apa? Bolehnya bertayamum. Bahkan wajib bertayamum apabila ada duitnya menukar. Ya, ada duitnya maksudnya itu bagus bau itu baik ditukar aja banyunya. Atau semalamnya banyu itu dikuasai orang kafir, atau di banyu itu ada binatang buasnya, ada penunggunya, salah buaya gitu. Apabila putus pasti sambarnya itu yang beda, ya ada. Nah, itu sejarah syar'an. Nah, kemudian yang kedua ada bilang sakit. Nah, kalau sakit ini ada berkaitan dengan musafir. Kita bikinlah jarang, ya ada. Biasanya di kampung, ya ada. Nah, ini al-ujur bil marad lah, ujurnya karena sakit. Sama apa yang memudaratkan kalau kena air, ya ada. Qurannya bagian kuntum mardo, ya ada. Jika kamu sakit, nah maka semuanya bertayamum, ya ada. Nah, apa maksudnya? Nah, kalau yang sakit ini kita tiga macam lah hukumnya. Sama apabila sakitnya itu misalnya konsultasi lawan si dokternya ahli sudah, ya ada dalam berbentuk penyakit. Jadi apabila ikam memakai air, ikam jangan ada bakalan sembuh, bahkan mengakibatkan matinya, ya ada. Nah, itu wajib memakai tayamum. Kalau boleh pakai wudu, karena mengkabil wajib pakai haram juga wudu, mati dalam kali dosa wudu meskipun ibadah darinya. Nah, kemudian yang kedua ada hukumnya mubah. Bolehnya anak wudu, bolehnya anak tayamum.
Misalkan ya dokter, ikan ini boleh pakai baju lambat sembuh, ya ada. Mungkin keyakinan yang kuat bahwa baju wudhu itu bisa menyembuhkan penyakit pian, pakai wudhu aja, ya ada. Apabila pian keyakinan kata bulan, ya ada. Tanggung, nah itu buat yang sudah, ya ada. Yang keyakinan itu yang iyanya lah, keyakinan itu yang iya. Nah kemudian yang ketiga ini malah haram hukumnya. Apabila kita sakit bertayamum, misalkan sakitnya sakit ringan saja, sakit ringan, sakit kepala, ada hubungannya dengan anggota wudhu. Ya ada sakit gigi misalkan, sakit hati, malah ditinggalkan pacar. Nah itu ada hubungannya dengan dengan anggota wudhu aja. Kamu nyebut tayamum malah haram. Ya ada desak tayamumnya karena masih kamu memakai air. Itu salah dari kesan masalah yang pertama yang menyebabkan mewajibkan bertayamum. Yang pertama ketiadaan air, yang kedua karena sakit yang memudaratkan. Nah kemudian yang ketiga nih yang belum kita jelaskan, yang belum kita pelajari. Yang ketiga di sini berhajat kepada air untuk diminum manusia dan binatang yang dihormati keduanya. Maksudnya itu banyak itu cukup untuk apa ya? Untuk diminum dan cukup untuk berwudu. Apabila di bawah berwudu jangan mati kehausan nih. Apabila apabila di bawah minum maka kada berwudu. Berarti boleh dia tayamum. Ada kata-katanya binatang yang dia hormati keduanya. Keduanya itu baik itu manusia maupun binatang. Jadi sini aja ada kata-kata manusia. Kalau kita pikir itu hayawan aja, hayawan yang al-hayawanul muhtaram lah, hewan-hewan yang dihormati. Karena manusia itu termasuk hewan lah, bukan mantik al-insan ya. Arti insan itu adalah hayawanun nanti pun hewan yang bertutur atau hewan yang makhluk hidup yang berpikir. Jadi manusia itu termasuk daripada hewan itu maksudnya apa ya? Hewan itu artinya apa? Makhluk hidup, baik itu manusia maupun binatang. Memang definisinya manusia ini yang berpandir, yang berpikir. Ya ada. Kalau kita pikir yang bahasa Arab itu hewan aja. Kalau bahasa Melayunya itu manusianya. Nah kemudian binatang itu dihormati tentang apa ya? Di dalam Tafsir Sadidah itu ada definisinya lah. Wallahi yahrumu qatluhu. Nah, yaitu yang haram membunuhnya. Apabila haram membunuhnya, berarti itu binatang itu dihormati termasuk manusia. Apabila berarti belum boleh dibunuh, berarti dihormatilah. Ya kan? Berarti apabila ada banyu, sudah diminum, kita bertayamum. Ya, karena manusia akan dihormati, biar itu matinya. Nanti kita butuh, ya ada apa? Manusia yang akan dihormati. Nah, yang kedua adalah binatang yang dihormati. Yang binatang yang dihormati apa ya? Yang haram membunuhnya. Ya ada yang haram membunuhnya. Misalkan yang haram membunuhnya itu apa ya? Amunnya kambing itu dibunuh haram lah. Jenis lain diadakan yang sebalik. Kata-katanya yang membunuh bukan menyembelih. Nah termasuk kalau bila kambing kehausan yang ada haram buat seorang nih ini dalam keadaan musafir biasanya. Ya ada. Inilah yang nomor 1 lawan yang nomor 3 ini sebab yang mewajibkan tayamum ini erat berkaitan dengan musafir yang sakitnya ini yang apa? Yang hadir yang di kampung. Dan satu sebab yang pertama dan sebab yang ketiga ini berkaitan dengan yang musafir dalam kitab Bajuri lah ada keterangannya. Nah habis itu ada api misalkan kehausan tadinya bila misalkan kemana ke seorang hausnya itu minumnya bakalan kita bakal aja jangan minumi hanya atau binatang itu yang tak dapat sembelih tapi dihormati. Contohnya apa? Kucing itu kan baru boleh dibunuh, ya baru dibunuh. Kecuali itu mengganggu, merayakan seorang misalkan, membahayakan seorang, hanya boleh dibunuh. Punya hadir membahayakan seorang, jangan dibunuh. Itu binatang yang dihormati, kehausannya, minumnya, apalagi kita apa? Bawa wudu. Nah, kemudian penjelasannya bilang, adapun yang tiada dihormati itu 6 perkara.
baik itu manusia maupun perempuan, maupun baik itu manusia maupun hayawan. Apa kita binatang. Nah, definisi binatang yang hewan yang dihormati itu ya bukan yang tidak dihormati. Nah, kalau bahasa Arab itu wal hayawan khairul karam, hewan yang kalian dihormati itu apa ya? Huwallazi yajuzu qatluhu, yaitu hewan yang boleh membunuhnya, baik itu manusia maupun apa ya? Maupun binatang. Ada manusia yang boleh dibunuh. Ya, itu contohnya kan yang boleh dibunuh. Nah, kemudian apa? Binatang yang boleh dibunuh ya misalkan apa? Ada contohnya lah, ada yang contohnya. Jadi apabila binatang itu kan dihormati, berarti boleh dibunuh. Apabila boleh dibunuh, maka kita jangan bakalah baik itu lawan manusia maupun lawan binatang. Dalam kita bodoh biar aja mati kurang, biar aja nanti binatang itu. Karena binatang itu pada dihormati. Karena manusia itu pada dihormati. Nah, yang pertama yang pada dihormati ini berkaitan dengan manusia. Orang yang meninggalkan sembahyang, orang itu terkenal sudah bersembahyang. Misalkan musafir orang kita teler dalam mati ke minum ya, jadi ini guru seberang biarnya mati ya ada. Walau bahasanya itu salah meninggalkan sembahyang. Nah, kayak orang meninggalkan sembahyang itu dalam apa namanya terkait kesedihan itu ada definisi lah. Juhud atau salah baiknya itu meninggalkan ditakuni karena mengingkari ini ada wajib sembahyang ya ada. Artinya karena malas saja, karena malas Nabi Rasulullah yang koler aja. Koler tatap namanya ada boleh diminumi kita wudhu ya biar nantinya ya ada. Itu ada dosa. Malah kita malah berdosa. Nah itu minumlah aku bertayamum malah berdosa menurut syariat Islam dibikin untuk dalam ma'atur ya ada. Nah, jadi sangat aneh lah apabila ada orang memadahkan ada wajib sembahyang ya ada. Makanya juga kayak biasa saktinya gurunya lah jadinya sembahyang itu ada wajib, boleh kita meninggalkan sembahyang. Nah, apabila orang itu ada meninggalkan sembahyang itu dalam Islam ada dihormati dia ada. Munafik bahaya, salah munafik zaman Nabi ya ada orang munafik itu kan kayak ini definisinya ini di dalam hati ada percaya lawan Nabi dan Rasul dan Allah Ta'ala percaya diuntunginya modelnya beriman lawan Rasul ya ada. Nah, cuman bahaya itu hukumannya apabila orang meninggalkan sembahyang dibunuh. Sama munafik orang bahaya sembahyang ya ada. Sembahyangnya cuma ada tandanya ini konten sembahyang Isya lawan sembahyang apa ya subuh ya jadinya ini tidak menoleh sembahyang Isya lawan subuh itu tanda orang munafik bahaya sembahyang ini tidak apa-apa. Ini munafik itu terbagi dua, ada munafik iman, ada munafik amal. Munafik iman tadi ia di hatinya yang percaya lawan Nabi, lawan Islam, cuman ia di hadapan ia model kayak orang Islam. Ini takutan dalam hartanya disakit, hartanya diambil, ia dibunuh. Ya adanya kayak itu. Ya ada di zaman Rasulullah itu. Apabila orang Islam ini indah bayar pajak. Kamunya hendak jual kafir bertahan di Madinah bayar pajak. Nah caranya jalannya supaya kalau bayar pajak ya diimaninya sembahyangnya kisahnya aja katanya munafik di Madinah itu banyak benar katanya 360 orangnya karena kita orangnya di sini ada dia tekan sini karena soal fikih syariat ini kan jokir tapi yang amal baik yang sembahyang kan boleh baik ya ada yang masalah batinnya yang ada iman ini munafik itu urusan Allah Ta'ala. Nah orang munafik ini kekal di neraka bahkan darahnya paling bawah karena mulu ya ada mulu. Nah sedangkan munafik amal
munafik amal ini yang oleh ibadah aja, yang hatinya percaya, untuk melawan hatinya percaya yang munafik, percaya dengan adanya Allah Taala cuma beramal koler, ya ada beribadah koler sembahyang koler, nah itu namanya munafik amal. Kita tetap di neraka selama ada iman di dalam hati. Cuma dijawab kurang belum ada neraka. Ya ada. Yuk biar dikirakan disinilah orang yang orang yang meninggalkan sembahyang karena dihormati. Ya ada. Buktinya karena dihormati nabi ya. Inya mati kehausan karena berdoa. Baik kita wudu, tapi apabila yang sempat menyembahyang, ya ada. Kita yang kalah. Jarak Habib Ali Al-Muqrilah kemanusiaan itu lebih diutamakan daripada keagamaan. Ya, kalau ada kata sembahyang di pinggir sungai, kalian orang buta, anak bubur ke sungai itu kata akhirnya dia kata jangan bisa alim sembahyang aja terus, jangan takbur tuh kayak nanti orang dia ada. Nah di dalam kita apa namanya dalam kitab sebelum mutakin itu hak kita itu terbagi dua, ada hak lawan makhluk, ada hak lawan Allah Ta'ala. Kadang hak makhluk ini diutamakan, dikalahkan haknya Allah Ta'ala. Contohnya ini tadi, ya ada. Nah, apabila orang itu yang dihormati, inya penyembahyang aja, maka kita bakal aja, inya aja minum, kita bau, kayak kita bertayamu. Tapi apabila inya itu karena penyembahyang, meninggalkan sembahyang, baik inya mengingkari, maupun apa tadi, karena malas, jangan bakal kita, biar aja mati orang. Yang penting kita bau hidup, ya ada. Lalu sangat aneh, misalkan zaman ini ada yang mewajibkan harus sembahyang, misalkan berbawaan pulang. Nah, itu namanya itu mengingkari daripada syariatnya Rasulullah. Itu dikatakan di dalam sejarah di hadis Rasulullah itu sampai apa namanya hadis sidin. Itu bukan sembahyang wajib. Ya ada sembahyang sunat yang dibawasin sama malam itu ya ada. Lalu dia jadi sana namanya Jessica Aisyah karena marah sama Rasulullah, Maya Rasulullah, biar dijamin surga. Ya ada. Biar ini seandainya bersalah itu pada mungkin terjadilah karena Nabi itu maksud diampuni. Kenapa biar nasihatnya juga ibadah? Ya ada. Mungkin kita selesailah dapat jaminan, bisa yang wajibnya aja lagi, yang sunatnya itu lagi menggalilah dapat jaminan sudah. Ya ada. Nah, lalu dia Rasulullah ya, apalah akunu abdan syakura. Apakah sini aku tidak termasuk apa yang bersyukur? Ya ada. Kita bersyukurnya itu lawan Tuhan itu dengan ibadah, ya ada. Dengan ibadah tambah banyak nikmat, tambah banyak ibadah, ya ada. Nah, jangan sampai apa namanya ada sembahyang tadi, jangan sampai ada sembahyang, ya ada. Jangan diobati. Nah, kayak apa aja misalkan saktinya gurunya tadi kan mewajibkan sembahyang, ya ada. Hati-hati itulah, ya ada. Kan mewajibkan sembahyang itu bisa keluar iman. Karena apabila dalilnya itu qat'iyah pasti sudah Quran hadis mewajibkan aqimus shalah misalkan. Di apa namanya di hadis jelas apabila mengingkari suatu kewajiban sedangkan ulama ada yang khilafiyah sudah kenapa ijma sudah mengatakan wajib lah kita mengingkari itu bisa mengakibatkan apa ya kabiran. Lain masalah khilafiyah misalkan kayak semua yang berjamaah ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan apa namanya sunat muakkad. Nah lalu juga debat fardu wajib supaya kayak kada wajib supaya berjamaah fardu ain ya fardu kifayah, atau ada lagi yang mengatakan oh itu dia supaya sunat muakkad saja. Nah itu ada jadi apa? Ada jadi apa namanya? Ada jadi kafir. Karena itu masalah apa namanya? Khilafiyah. Tapi kalau masalah sudah pasti dalilnya Quran hadisnya sudah memandangkan bahwa sembahyang itu wajib, nah itu mengingkarinya itu bisa kafir. Jadi hati-hatilah apa namanya meyakini bahwa sembahyang itu ada wajib. Ini ada di kitab dulu pengajian lah melawan guru, cuman kita ingat nama kitab sendiri. Nah, waktu itu tuh apa namanya Sidin menceritakan di kitab itu orang ini misalkan di kapal, lah di kapal ini anak haram, ya ada. Nah, di kapal itu ada 3 orang. Yang pertama orang itu penyembahyang,
ya ada. Yang kedua kambing, yang ketiga orang yang pada sembahyang. Nah, caranya supaya selamat apa ini ada haram harus dibuang sebuting. Sebagaimana kisah Nabi Yunus ya ada. Nah, kemudian apa namanya? Lalu siapa yang dibuang? Menurut fikihnya, kambing kah? Kamu orang dibayarkan? Sudah jelas, nyata ada boleh dibuang. Yang ada yang dibuang yang mana ya? Kambing kah? Orang yang meninggal sembahyang kah? Amunya secara logika, pemikiran kita kambing dibuang. Kan kambing murahnya harganya 3 juta aja. Amunya orang yang kalau meskipun manusia, kalau meskipun apa namanya kata dibayar karena yang manusia, apalagi ada tanggungan, ada visi anak bini misalkan, ya ada sangat berharga nih, ngomong secara logika nih, tapi secara syariat yang itu dibuang, ya ada, itu pada dihormati, itu pada dihargai, ya ada, artinya meremehkan syariat di Islam yang dibuang apa ya, itu tadi kambing apa dihargai karena kambing bermanfaat dagingnya, kemudian sebenarnya kalau digunakan akikah, kalau digunakan kurban, diselamatkan dan sebagainya ada. Nah orang yang apa yang tadi orang yang pada sembahyang itu buang aja sampai kayak itu itulah yang ada. Artinya apa orang yang pada sembahyang itu ada dihormati, ada dihargai. Makanya orang munafik semunafik-nafiknya zaman Rasulullah sembahyangnya ya ada. Kira-kira kalau senang mana orang pada sembahyang ini kan mengadakan wajib sembahyang ini nah ada sembahyang lah orang munafik hari. Untuk secara beda bagusnya apa ya? Sembahyangnya lah meskipun yang munafik, meskipun namanya di apa namanya di akhirnya kalau orang munafik tadi sembahyang apa karena takutan saja karena apabila diganggu apa namanya dirinya. Nah kemudian yang kedua lah orang yang paling dihormati ya ada. Nah orang yang berzina di sini yang pernah kawin. Nah kalau di takril itu apa? Alladzi wati'a fi nikahin sahihin sumazana. Nah orang itu pernah jima tapi melewati proses nikah yang sahih, yang sah. Nah kemudian yang berzina ya ada. Namanya ini zina muksan lah, kalau di bahasa fikih itu zina muksan. Kalau yang apa hukum Islam ini dirajam, dibunuh. Makanya tadi kan yang mana ya orang yang akan dihormati, orang yang boleh dibunuh. Karena orang yang berzina sudah pernah kawin kan dia sudah merasa itu takut. Kenapa lagi? Mencari yang kada halal. Adanya sudah yang halal, mencari yang kada halal. Nah ini mau juga digali lah. Jangan sampai kalau kita berzina, apalagi berselingkuh. Nah seandainya kita lah musafir, orang kayak ini nah, asing-asingnya yang meninggalkan bininya, asing-asing yang meninggalkan lakinya, musafir itu dua, kehausannya anak tanjal misalkan, mati itu bau bulunya jangan apa namanya dirinya mati itu hak lawan apa laki lawan bininya ditinggalkannya. Nah karena ini apabila di hukum Islam dirajam itu dipatok oleh separuh hingga lapangan berarti ya ada siapa yang lewat di situ wajib mengantuk, siapa yang ada mengantuk malah berdosa. Ya ada mengantuk itu jangan berarti jangan pulang kenyamanannya mati sekaligus ya ada apa namanya batuknya itu yang apa yang sadang-sadang aja ya ada yang sekira apa namanya merasakan sakitnya. Nah jangan harus menunda kenyamanan dunia ada merasa sakit. Tapi muncullah hukum Islam itu luar biasa namanya, luar biasa di kita menurut kita sudah saya dibunuh ke. Tapi ini sebelum tidak itu sudah taubat dulunya, sudah taubat. Ini di akhirnya kan itu lagi yang merasakan api neraka kan. Kenapa gerak? Karena sudah dihukum di dunia yang bahayanya kalau dihukum di dunia. Nah, namun yang harus taubat ini neraka kita cabut. Ya, orang yang maling membunuh orang sebelum dibunuhnya, ya ada. Sebelum dibunuhnya dia sudah taubat dulu. Kalau taubatnya dibunuh. Apalagi misalnya orang ketidakan, itu kan sebelum kita dibunuh, nanti ketidakan enggak? Ya ada. Kalau ini berzina, kalau ini berkhianat, ada langsung dibunuh
disampaikannya hak untung menyusui ya 2 tahun hanya dibunuh. Ada situs ini tuh kalau ini pada hak Islam itu ganas itu pada hak menyelamatkan ini jadi di akhirat. Karena apabila pada hukum di dunia, nah bahaya ini di akhirat. Nah kalau apa namanya kalau yang laki-laki atau perempuan berzina perhatian bujang masih belum kawin nanti itu dicambuk 100 kali. Jadi dulu lah yang pernah sekolahnya di sana, yang mana-mana yang dihukum cambuk 100 kali itu ada hidupnya. Orang yang hidup sebenarnya apa? Mati ya ada. Nah kemudian yang ketiga orang yang murtad. Nah murtad itu artinya orang Islam yang keluar dari agamanya. Asalnya Islam lalu masuk misalkan Kristen. Apalagi definisi orang yang murtad itu yaitu huwa allazi qata'a al-islam. Nah yaitu orang yang memutuskan dia akan Islam biniyatin dengan niat. Ya kan niat itu biqaulillah, niat itu dalam hati. Artinya dengan hatinya meyakini ini ada percaya lagi lawan keadaan Tuhan misalkan. Nah itu orang itu murtad. Atau qaulin atau dengan perkataan. Ya ada menghina apa misalkan, menghina Rasulullah misalkan, menghina Allah Ta'ala misalkan, boleh TikTok misalkan video lah menghina. Nah itu murtad tuh. Ya ada murtad dengan pemandiran. Kemudian auperin atau dengan perbuatan. Nah ini murtad juga dengan perbuatan itu contohnya apa? Menjajah Al-Quran misalkan, ya ada mengamini Al-Quran misalkan, atau juga menjalin dia ada. Nah ini murtad. Nah apabila orang murtad ini adalah takawan kita banyak itu cukup cukup bodoh dan cukup inya minum, namun kalau punya mati jangan dibalik, biar jadinya mati, ya ada. Apalagi ada mati ya ada. Seandainya ada minum dan mati, jangan dibalik. Untuk dibalik malah besar, ya ada. Yang inya mati itu ada minum, ya ada kita bodoh itu boleh. Apalagi yang ada mati kamunya kita balikan banyak nantinya ada mati dua dinya, ada mati dua. Nah itu ada boleh. Apalagi maksudnya apa? Ada boleh, ya ada. Baik itunya mati maupun pada mati ada boleh dibalikannya itu baik kita berwudu. Nah kemudian yang keempat lah, ini ada macam itulah. Yang keempat orang kafir memerangi orang Islam. Kalau bahasa Arabnya itu kafir harbi lah. Yang kafir itu terbagi dua, ada kafir harbi, ada kafir dhimmi. Kafir harbi itu kafir yang yang memerangi lawan orang Islam. Harbi itu artinya memerangi, dia ada. Nah contohnya kayak zaman Rasulullah yang kayak bagian kafir Quraisy, misalkan bagian apa lagi tentara Rom itu kan musuh Nabi. Kalau ini yang nyaman contohnya ya bagian Israel. Nah bagian Israel itu kan dalam Palestina itu kafir harbi itu bagian apa? Israel itu. Nah seandainya Palestina itu beberapa negara Israel itu misalkan ini bagian Israel itu anak mati sudah minta bajunya, sedangkan kita langsung bajunya cukup utuh ya biar aja mati sudah, karena kali lagi kita membunuhnya dengan kali membajunya baju sudah mati itu kada berdosa. Nah beda halnya dengan kafir ini kafir ini itu dia dilindungi berdiam di mana ya di negara orang Islam, ya ada. Nah kayak mungkin kita nih yang ada di Indonesia nih banyak kafir lah yang Cina kali Islam kan. Nah itu kan tidak boleh ada boleh diganggunya karena kafir ini itu dihormati itu hartanya kada boleh diganggu, darahnya kada boleh diganggu, kehormatannya kada boleh diganggu. Karena itu kayak orang Islam lainnya, ya ada. Jadi misalkan kita takawanan misalkan inya kada boleh diganggu,
kita banyak mengisi dasar wudhu aja punya kehausan gereja ada beda kecuali kafir harfi adalah kafir yang memerangi orang Islam. Nah kemudian yang kelima, nah ini termasuk binatang sudah jadi manusia nah binatang. Yang kelima anjing yang menggigit. Wahwal tadi idahun ya dalam kitab, yaitu anjing yang padanya mengganggu ya ada. Artinya apabila kata kita mengikut anjing nih ya ada. Nah itu jangan diberi-beri. Misalkan kehausannya ya ada diminum ininya apa namanya kuat sudah sehat macam membinasakan orang itu biasanya mati. Tapi apabila anjingnya apa yang terdidik itu di Imam Syafi'i dihormati malah dihormati ini daripada orang yang sudah yang ya kan dihormati orang anjing yang terdidik daripada orang yang bersembahyang. Karena apabila anjing itu terdidik itu kan boleh kita butuh ya kan apabila bayi itu cukup butuh dan cukup minum gasnya yang kehausan maka berdosa kita karena terdidik itu banyak manfaatnya. Biasanya berwudu biasanya apa berburu ya lah. Nah, di antaranya juga sering menunggu kampung kita, menunggu rumah kita. Ya ada Imam Syafi'i itu menghormati lawan anjing yang apa ya? Anjing yang terdidik dibandingkan dengan orang yang meninggal bersembahyang. Orang meninggal bersembahyang itu dia akan mati. Ya ada. Nah, orangnya apa? Orang yang anjing yang terdidik itu jangan diberikan mati. Itu manfaat lebih besar daripada orang yang meninggal bersembahyang. Ya ada. Nah, jadi anjing terdidik kalau orang yang sembahyang. Agama menghormati menghormati anjing yang terdidik. Nah, makanya catatan itu anjing yang menggigit. Berarti anjing yang terdidik berarti ada boleh dilantarkan, diminumi. Kita bertanya bakalah ya kan. Nah, kemudian yang keenam babi. Nah, kalau babi ini ada kaitannya di belakangnya. Babi kalau dari luar mutlak babi. Apabila ada babi kehausan biarnya mati situ yang diberi minum ya kata karena babi ini lihat nahu aswahu minal kalbi karena babi ini lebih jahat daripada anjing. Babi ini dilanggar yang baiknya tanaman kita dihancurnya ya kata. Nah, pokoknya habis tebak perusak babi ini lah. Makanya di dalam kalau yang ijma empat mazhab seberasaan anjing ini seberasaan memandangkan anjing yang babi ini apa namanya najis mughalladhah, najis yang berat ya kan. Nah yang khilafiyah cuma Imam Syafi'i. Kalau Imam Maliki Abu Hanifah itu memandangkan apa namanya anjing ini anjing ini yang kadang najis mughalladhah ya kan. Ada najis mughalladhah artinya boleh ini yang diragu boleh diragu di rumah. Bahkan ada menghalalkan Imam Maliki makan anjing anjing. Nah sedangkan Imam Syafi'i cuman dihormati aja apabila terdidik. Masalah mughalladhah tetap meskipun ini anjing terdidik tetap najisnya najis mughalladhah. Kalau dia babi tidak dilebih ijma sebagian ulama empat mazhab Maliki, Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah memandangkan babi ini najis mughalladhah kecuali anjing ada yang memandangkan ada najis mughalladhah. Apabila ada najis mughalladhah berarti jatuhnya najis sampai yang haram. Mutawasithah hadis najis yang pertengahan. Nah kemudian ulang sambungannya. Nah jadilah yang 6 macam tadi seberasaan karena dihormati keringkasannya lah. Apabila kita itu mempunyai banyak cukup wudu dan cukup orang yang cukup minum dasar yang ke-6 tadi ya ada. Nah maka yang digunakan wudu karena gunakan apa bertayamum kah? Yang ke-6 tadi tetamu kita yang kali dihormati tadi bertayamum kah kita wudu kah? Tayamum diminuminya ya ada. Tapi apabila yang tetamu yang dihormati tadi maka kita bakalan kita
Atau balik. Nah, apabila kamu yang anam tadi, maka kita kita berwudu. Nah, kita wudu. Ada kemudian bertayamum, ya ada. Dan sama biar dia nanti yang barang tadi kita berwudu, ya ada. Nah, apabila yang dihormati, tetamu yang dihormati, kita bertayamum, ya ada. Kita bertayamum yang dihormati dari minum, itulah dibikin. Nah, kemudian sampai syarat tayamum yaitu 10 perkara. Syarat sahlah apabila ada terpenuhi yang 10 perkara ini ada selesai tayamumnya. Kalau yang tadi kan sebab tayamum, kalau ini syarat sahnya tayamum. Ini penting nih kan, ada yang menggunakan dagu kita dipakai, ya ada. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada beberapa manfaatnya. Masalah yang buku cetakan itu insyaallah minggu lah. Ala hadhihi ya wa qulini ya sallallahu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.